Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel Junaidi ID. Teman-teman, jadi sekitar 3 mingguan saya tidak bikin konten. Sebenarnya konten udah saya siapin, cuman ada beberapa kendala yang saya kerjain untuk pekerjaan rumah lah, sebagai kepala rumah tangga begitu. Jadi saya coba beresin lagi. Dan kemarin saya beli juga satu lighting yang Ulanzi W64 RGB. Makanya ada tambahan backlight seperti ini. Tapi ini nanti kita reviewnya terpisah, cuman kali ini saya tidak akan bahas ini lebih lanjut. Nanti di video berikutnya mungkin saya akan bahas. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba menjelaskan ke teman-teman ada beberapa hal yang harus kita perhatiin ketika kita bikin video. Jadi misalnya kita salah satunya adalah audio karena audio itu penting sekali karena orang ketika melihat video kita yang diperhatiin yang paling penting itu adalah suaranya. Karena suara yang buruk itu mungkin tidak bisa dimaafkan ketika orang nonton dibanding dengan video yang agak buruk kualitasnya tetapi suaranya bagus. Nanti teman-teman tinggal lihat saja bagaimana saya mendemonstrasikan, dan saya berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak, dan kameranya saya taruh di lantai 2 dan saya berjalan ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi ini suasananya masih hujan, dan di suasana hujan ini saya ingin bikin tutorial lagi tentang audio. Gimana caranya kita memanfaatkan audio dengan mic yang sederhana tetapi hasilnya bagus. Jadi ini di tangan saya ini sudah ada Arimic. Dari Arimic ini ada kabelnya sekitar 7 meter. Saya ingin memberikan tutorial kepada teman-teman yang ingin memulai YouTube-nya. Jadi kalau kita memulai YouTube itu pertama memang yang harus kita fokusin adalah bagaimana kita bikin video yang audionya bagus. Jadi buat teman-teman mau konten kreator, mau anggota dewan, mau siapapun itu yang memang butuh video untuk mengaktualisasikan diri. Nah, sekarang saya mau simulasikan gimana caranya. Jadi saya tinggal menghubungkan dengan kabel ini. Sebenarnya teman-teman juga bisa pakai mikrofon internal yang ada di sini nih. Mikrofon internal di HP atau ditempelin di mana? Di kamera. Tapi masalahnya adalah jarak antara kita beraktivitas atau bergerak ke belakang, ke depan akan mempengaruhi suara yang ditangkap. Kayak sekarang ini saya bicara tentang suara yang ditangkap. Nah, saya coba menjelaskan teman-teman bagaimana kita memanfaatkan lavalier untuk bergerak lebih jauh. Sekarang sini saya taruh di badan dulu. Caranya adalah kita taruh HP-nya, taruh di sini. Dan biar nggak kelihatan clip-on-nya, kita taruh di bagian dalam. Jadi usahakan mungkin teman-teman pakai baju dalamnya 2. Jadi dengan begini, ini disembunyikan dan kita bisa bergerak bebas. Saya ke belakang sini pun di jarak ini sebenarnya jaraknya sekitar 4 tehel atau sekitar 1 meter lebih. Karena satu tehelnya 30 cm. Dan semakin saya ke sini pun suaranya akan tetap sama. Dan kalau misalnya ini berbeda dengan misalnya mikrofon yang ditempel di kamera, itu akan berbeda. Seperti punya saya yang sebelumnya adalah punya Boya MM1 ataupun Rode yang ditempel di Rode Go misalnya. Jadi ketika misalnya saya sekarang ke belakang, saya mundur beberapa meter, beberapa tehel, ini sekarang sudah sekitar 6 tehel dari jaraknya dari kamera, dan suara saya tetap sebenarnya.
tetap terdengar jelas dengan baik kan teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya saya pisahin nih antara audio dengan video. Beda dengan kita gabungin. Kalau kita gabungin, itu nggak akan sampai suara saya di mikrofon sana. Jadi akan berbeda. Kemudian saya mundur lagi. Sekarang sekitar 9 TL. Tetap saja suara saya. Saya ke sini pun. Jadi kalau kita mensimulasikan sesuatu atau teman mengerjakan sesuatu dengan fleksibilitas aktivitas yang jauh, sebaiknya teman-teman mencoba untuk mempertimbangkan mic lavalier karena ini adalah sebuah mic yang wajib dimiliki oleh content creator. Sekarang saya coba mensimulasikan dengan jarak yang begitu jauh. Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Teman-teman coba saksikan. Saya akan ke lapangan sana atau turun ke bawah sana dulu. Jadi nanti teman-teman akan melihat saya bergerak ke sana. Saya bergerak ke sana. Saya pastikan dulu pergerakan saya nanti ke sana. Ya, ke sana. Apakah suara saya masih jelas atau tidak? Sekarang saya ke sana ya teman-teman ya. Ini sekarang saya menuju tangga. Jadi saya turun lewat tangga dulu. Suara saya pasti masih terdengar dengan jelas. Saya 100% yakin terdengar dengan jelas. Sekarang saya berada di bawah nih, di lantai bawah. Nah, kalau teman-teman masih melihat saya, pasti teman-teman akan menyaksikan video ini dan masih merasa bahwa jaraknya begitu jauh. Jadi ini dan itu kamera. Saya berada di sebelah di depan dan teman-teman bisa menyaksikan saja di sini kondisinya seperti apa. Ini memang kondisinya masih hujan teman-teman. Jadi misalnya saya mempresentasikan sesuatu pembangunan misalnya atau pembangunan jalan yang jaraknya ini, tetap teman-teman masih bisa beraktivitas karena suaranya dibagi. Nah ini saya tetap jalan. Teman-teman bisa lihat. Nah ini posisi saya sekarang sini. Saya bergerak di samping trotoar dan saya kembali ke tempat sana. Tetap suara saya akan jelas kan teman-teman. Nah saya akan sekarang kembali. Jadi nanti kita tinggal menggabungkan aja hasil video dan audio yang terpisah ini antara di HP dengan aktivitas tadi saya di jalan. Itu sebenarnya salah satu cara bagaimana kita mempresentasikan secara real. Jadi kita tidak bergantung lagi sama mikrofon Boya yang saya tempelin di meja saya karena itu jaraknya paling 1 meter, udah nggak ada lagi suara. Dan harganya sangat murah ya, sekitar 100-an. Suaranya sangat-sangat jelas. Oke teman-teman, itu aja dulu mungkin yang bisa saya jelasin. Nanti kita ketemu lagi video berikutnya di tutorial. Semoga ini bermanfaat. Tetap kreatif dengan hal-hal murah, sederhana, dan simple. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi video yang bisa saya jelasin ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin serius bikin video. Karena memang di zaman sekarang ini kita nggak bisa lagi nih menghindari yang namanya video. Jadi video itu sangat berkualitas ataupun berkualitas tergantung dari audionya. Ini salah satu komponen yang sangat penting. Kita nggak perlu mungkin pakai mikrofon Rode yang wireless yang seperti dipakai Raffi Ahmad misalnya, atau yang dipakai sama para konten kreator mahal seperti Atta misalnya. Jadi kita pakai yang murah-murah saja dulu sembari kita mengerjakan proyek-proyek yang lain. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di video berikutnya bisa lebih bermanfaat. See you next time dan sampai jumpa lagi. Bye bye.